Hari ini aku berbicara dengan hati yang diliputi duka mendalam. Sepanjang hidupnya, bisikan tentang pengkhianatan telah lama mengguncang istana, hingga suatu kebenaran mengejutkan akhirnya menyelinap ke dalam dinding-dinding kerajaan. Menurut sumber dalam, Raja Charles sangat murka setelah mengetahui bahwa Ratu Camilla diam-diam berusaha mengeluarkan Putri Charlotte dan Pangeran Louis dari surat wasiatnya. "Ini bukan keputusan yang berhak kamu ambil," katanya dengan nada dingin dan tegas. Demikian kabarnya. Ketegangan meningkat hingga mencapai titik yang tak terduga. Charles mengambil langkah yang mengejutkan semua orang. Ia memerintahkan Camilla untuk pergi. Kini, dinding istana menyimpan badai yang tersembunyi, dan dunia menunggu apakah ini akan menjadi saat di mana perdamaian rapuh, mereka benar-benar hancur. Bisikan sebelum fajar, cahaya pagi pertama perlahan menyelinap melalui jendela-jendela tinggi kamar kerajaan, melukis dinding dengan warna emas pucat. Istana terasa sunyi, terlalu sunyi, seolah-olah udara itu sendiri menahan napas. Raja Charles bergerak di tempat tidurnya, membuka mata di tengah keheningan yang lembut. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang terasa tidak beres. Ini bukan kegelisahan biasa akibat tidur yang buruk. Perasaan itu lebih dalam dan berat, seperti bisikan di dadanya yang memperingatkan bahwa ada sesuatu yang salah. Ia bangkit perlahan, jubahnya terasa berat di bahu, sama beratnya dengan mahkota yang ia kenakan. Ruangan-ruangan megah dan berlapis emas yang dikenalnya tak lagi memberinya rasa nyaman. Setiap langkah menuju ruang duduk terasa terukur dan penuh pertimbangan. Seolah setiap jejak kaki membawanya semakin dekat pada jawaban yang mungkin tidak ingin ia dengar. Tanpa diminta, pikirannya melayang pada Charlotte dan Louis. Charlotte dengan tatapan tajam dan sikap anggun yang tenang, selalu penuh rasa ingin tahu. Louis dengan energi tanpa batas, tawanya menggema di aula seperti sinar matahari yang menembus awan. Mereka adalah denyut jantung keluarga, harta kecil yang selalu ia harapkan akan diperlakukan dunia dengan lembut. Ia teringat sore-sore yang mereka habiskan bersama. Tangan kecil Charlotte memegang cangkir teh yang terlalu besar baginya. Louis menarik lengannya dengan penuh semangat untuk menunjukkan penemuan baru di taman. Pada saat-saat itu, ia bukanlah seorang raja, melainkan hanya seorang kakek. Peran itu memberinya kehangatan yang tak bisa diberikan oleh gelar apapun. Namun kehangatan itu memudar saat ia tiba di meja sarapan. Kursi di seberangnya kosong, peralatan perak berkilau, piring porselen tertata rapi, tetapi Camilla tidak ada. Ia tidak pernah terlambat sarapan tanpa memberi kabar. Ia duduk, jari-jarinya mengetuk ringan taplak meja. "Di mana dia?" gumamnya pelan. Seorang pelayan masuk dengan tenang dan membungkuk, namun tidak memberikan penjelasan. Waktu berlalu, detak jam di atas perapian terdengar semakin keras. Charles mengangkat cangkir tehnya, tetapi rasanya hambar. Pikirannya gelisah, apakah Camilla sakit atau ketidakhadirannya disengaja? Pintu terbuka kembali, kali ini memperlihatkan salah satu ajudan kepercayaannya. Wajah pria itu pucat, gerakannya kaku, seolah membawa beban yang berat. Di tangannya terdapat sebuah amplop tebal berwarna krem, tersegel lilin dengan tanda yang langsung dikenali Charles. "Yang mulia, ini untuk Anda, bertanda pribadi," ucapnya pelan. Charles menerima amplop itu, merasakan bobotnya bukan hanya dari kertas, tetapi dari makna yang mungkin terkandung di dalamnya. Ia menelusuri segel lilin dengan ibu jarinya, terdiam sejenak dalam keheningan yang aneh, seperti sunyi sebelum badai. "Siapa pengirimnya?" tanyanya. "Dari kantor hukum, Yang Mulia, langsung." Kata langsung bergema di kepalanya. Ia mengangguk kecil, mempersilakan ajudan pergi. Pintu tertutup perlahan, meninggalkan Charles sendirian dengan amplop misterius itu. Apa isinya? Jawabannya akan terungkap di bab berikutnya. Dokumen yang memecah keheningan. Segel lilin terbuka dengan bunyi retakan tajam. Di dalamnya terdapat kertas tebal dan halus, jenis kertas yang digunakan untuk urusan besar. Ia membukanya perlahan, suara kertas berdesir di ruangan sunyi. Judulnya langsung tertangkap oleh matanya. Perubahan atas surat wasiat terakhir Yang Mulia Raja Charles III.
Napasnya tertahan, perubahan, ia tidak pernah meminta revisi apapun. Ia membaca cepat baris demi baris, hingga matanya tertumbuk pada sesuatu yang membuat darahnya membeku. Nama-nama itu hilang. Charlotte, Louis, tidak ada. Ruang tempat nama mereka seharusnya tercantum kini kosong, bersih, seolah sengaja dihapus. Tangannya gemetar. Ia membaca ulang kalimat itu, berharap maknanya berubah, tetapi tetap sama. Draft tersebut menyatakan bahwa cucu-cucunya tercinta, Putri Charlotte dan Pangeran Louis, tidak lagi menjadi penerima langsung dalam surat wasiatnya. Tatapannya turun ke bagian tanda tangan. Di sana terdapat catatan singkat yang jelas ditujukan kepada pengacara kerajaan. Lanjutkan penyesuaian ini sesuai dengan pembahasan. Tulisan tangan itu tak diragukan lagi milik Camilla. Ruangan terasa menyempit, telinganya berdenging. Yang melukai bukan hanya tindakan itu sendiri, tetapi kerahasiaan dan ketelitian di baliknya. Ingatannya melayang ke masa lalu, pada percakapan-percakapan yang dulu ia anggap sepele. Suatu sore hujan berbulan-bulan lalu, Camilla pernah berkata dengan nada ringan bahwa warisan sebaiknya disederhanakan demi memperkuat mahkota. Saat itu, ia mengira itu hanya soal penghematan biaya. Di kesempatan lain, ia kembali menyinggung bahwa tidak semua anak William perlu menerima bagian yang sama. Kini, kata-kata itu tidak lagi terdengar polos. Semua itu bermuara pada kertas di tangannya, pada dua nama yang terhapus. Charles meletakkan dokumen itu di meja. Telapak tangannya menahannya, seolah ingin menahan amarah yang mulai membara. "Mengapa?" bisiknya pada ruangan kosong. Tak ada jawaban. Hanya detak jam yang terus berdentang di atas perapian. Detak jam terus panglen. Setiap detiknya menusuk ke dalam keheningan ruangan. Pada awalnya, rasa tidak percaya itu begitu tajam, namun perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Luka karena pengkhianatan. Sebuah kesadaran dingin menyergapnya. Semua ini telah direncanakan tanpa sepengetahuannya, dijalankan dengan ketelitian yang sempurna. Charlotte dengan rasa ingin tahunya yang lembut, yang selalu bertanya tentang kisah di balik permata mahkota. Louis yang selalu berlari ke arahnya dengan tangan terbuka, tertawa, memanggil namanya. Apa yang bisa mereka lakukan hingga pantas menerima perlakuan seperti ini? Pikiran itu membuat rahangnya mengeras. Ia meraih kembali dokumen itu, membaca setiap baris dengan ketelitian seseorang yang mencari celah pada batu yang keras. Namun tidak ada celah, ini bukan kesalahan. Ini disengaja, tangannya mengepal perlahan, kertas itu berkerut di genggamannya. Dalam benaknya, bayangan-bayangan muncul tanpa diminta, tangan kecil. Charlotte menggenggam tangannya, tawa Louis bergema di lorong-lorong istana. Wajah-wajah mungil mereka bersinar setiap kali melihatnya. Ia memikirkan dunia yang sedang mereka masuki, tanggung jawab besar yang suatu hari akan mereka pikul. Dan kini, seseorang telah mencoba merampas dari mereka bukan hanya sebuah pemberian, tetapi juga sebuah janji. Amarah itu pun bangkit, bukan dalam bentuk ledakan keras, melainkan kemarahan yang dingin dan menetap di dada. Kemarahan yang tak bisa diredakan dengan kata-kata manis, kemarahan yang lahir ketika kepercayaan dihancurkan dalam diam. Bibirnya mengatup rapat. "Ini hakku untuk memutuskan," ucapnya lantang, terkejut oleh suara sendiri. "Hakku!" Ia berdiri, dokumen itu masih di tangannya, tatapannya tertuju ke dinding seberang. Namun yang ia lihat hanyalah wajah perempuan yang menulis kata-kata itu. Camilla. Pikiran bahwa ia melakukan semua ini secara diam-diam membuat dadanya sesak. Ia hampir bisa mendengar kembali suara Camilla dalam percakapan-percakapan lama. Lembut di permukaan, tetapi penuh keteguhan di baliknya. Dulu ia mengira itu hanya wacana. Kini, ia melihat kebenaran yang sebenarnya. Niat itu telah ada sejak awal. Lalu, apa yang dilakukan Charles? Bagaimana ia menghadapi situasi ini? Mari kita lanjutkan. Pertanyaan yang membelah keheningan. Ruang duduk megah itu disinari cahaya sore yang pucat. Namun bagi Raja Charles, terang itu tidak membawa kehangatan apapun. Ia duduk sendirian, tak bergerak. Kertas berat itu masih berada di tangannya. Draft wasiat kini terlipat rapi, tetapi bobotnya terasa menekan dadanya seolah terbuat dari batu.
Jam di atas perapian terus berdetak, menandai setiap detik dengan ketepatan yang tajam. Pandangan Charles tertuju pada pintu di seberang ruangan. Ia menunggu, bukan hanya kehadirannya, tetapi juga jawaban. Jawaban yang bahkan ia sendiri belum siap untuk mendengarnya. Jarinya mencengkeram kertas terlipat itu. Kalimat-kalimat sebelumnya masih terngiang jelas di kepalanya, terukir seperti luka. Charlotte dan Louis dihapus. Bukan karena kesalahan, bukan oleh tangannya. Akhirnya pintu terbuka. Camilla melangkah masuk, sepatu haknya berbunyi pelan di lantai mengilap. Ia mengenakan setelan krem lembut, mutiara melingkari lehernya, rambutnya tertata sempurna. Ekspresinya ringan, hampir menyenangkan, seolah ia baru saja menikmati sore yang tenang dengan membaca buku. "Charles," sapanya dengan senyum santai. "Kau tampak serius. Ada sesuatu yang salah?" Ia tidak membalas senyum itu. Tatapannya tertuju lurus padanya, tajam dan tak berkedip. Ruangan terasa membeku, udara menebal. "Mengapa?" Suaranya rendah dan dalam, tanpa sedikit pun kehangatan. Camilla berhenti melangkah, kilatan terkejut melintas di wajahnya. "Mengapa? Apa maksudmu?" "Kau tahu persis apa yang kumaksud," jawab Charles. Nadanya seperti tali yang perlahan ditarik kencang. "Mengapa kau melakukannya?" Camilla memiringkan kepalanya sedikit, kerutan halus muncul di antara alisnya. "Melakukan apa?" Charles mengangkat kertas terlipat itu. "Ini, perubahan yang menghapus Charlotte dan Louis dari wasiatku. Jelaskan alasannya." Sesaat, hanya sesaat, pandangan Camilla bergeser. Lalu ia menghela napas pelan dan melangkah lebih jauh ke dalam ruangan. "Aku pikir," katanya hati-hati, "itu demi kebaikan, demi mahkota. Kita harus bersikap praktis, Charles. Terlalu banyak pembagian akan melemahkan masa depan. Terkadang keputusan sulit memang diperlukan." Charles berdiri perlahan, cahaya matahari sore jatuh di wajahnya. "Keputusan sulit?" Suaranya menajam meski tetap terkendali. "Mereka adalah cucu-cucuku, Camilla. Mereka bukan angka yang bisa dikurangi. Mereka bukan bidak permainan yang bisa kau geser sesukamu." Camilla menatapnya, dagunya sedikit terangkat. "Mereka akan tetap terurus. Mereka punya William. Mereka punya gelar dan pengaruh. Ini hanya soal memusatkan sumber daya ke tempat yang paling membutuhkannya. Aku memikirkan kekuatan jangka panjang monarki." Rahang Charles mengeras. Monarki tidak dibangun dengan menyingkirkan mereka yang menjadi bagian darinya. Ia dibangun atas kesetiaan, atas cinta, atas ikatan yang menyatukan kita. Kau berbicara tentang kekuatan, tetapi apa yang kau lakukan justru melemahkan lebih dari yang bisa kau bayangkan. Ruangan terasa semakin sempit, jarak di antara mereka dipenuhi kata-kata yang tak terucap. Camilla menyilangkan lengannya, suaranya rendah. "Aku bertindak demi kepentingan terbaiknya." "Kepentingan," katanya. "Kau harus memikirkan apa yang akan menjaga mahkota tetap aman selama puluhan tahun ke depan. Perasaan tidak boleh mengaburkan penilaian." "Perasaan?" Suara Charles meninggi sedikit, cukup untuk membuat para pelayan di dekat pintu saling melirik. "Apakah itu yang kau sebut perasaan?" Ketika seorang kakek memastikan tempat cucu-cucunya dalam warisan keluarga. Apakah itu hanya sentimental? Udara di ruangan terasa semakin berat, seolah setiap gerakan membutuhkan usaha ekstra. Para pelayan di sudut ruangan bertukar pandang cepat, lalu membungkuk dan keluar dengan senyap, menutup pintu di belakang mereka. Kini hanya tersisa mereka berdua, tanpa saksi, tanpa penyangga. "Kau seharusnya berbicara padaku," kata Charles. Suaranya kembali tenang, namun dingin seperti es. "Kau bisa menyampaikan kekhawatiranmu, gagasanmu langsung kepadaku. Namun yang kau lakukan justru bersembunyi di belakangku. Kau memberi perintah atas namaku. Kau bertindak seolah-olah kau yang memiliki keputusan akhir atas wasiatku." "Aku bertindak karena aku tahu kau tak akan melakukannya sendiri," jawab Camilla dengan nada datar. "Kau terlalu terikat pada mereka. Kau tidak selalu mampu melihat apa yang benar-benar diperlukan." Charles melangkah mendekat, suaranya turun, berat dan penuh tekanan. "Jangan pernah menyamakan kebaikan dengan kelemahan. Jangan menyamakan cinta dengan kebutaan. Dan jangan pernah..." Ia berhenti sejenak,
menatapnya lurus ke mata. Beranggapan bahwa kau berhak menentukan apa arti keluargaku bagiku. Untuk pertama kalinya, keraguan tampak di wajah Camilla. Kau berbicara seolah aku telah melakukan dosa yang tak terampuni, katanya pelan. Kau memang melakukannya, jawab Charles tanpa ragu. Keheningan yang menyusul terasa pekat, tak satu pun bergerak. Kertas di tangan Charles terasa seperti pusat badai, rapuh, kecil, namun mampu menghancurkan segalanya jika tidak ditangani dengan hati-hati. Ia sedikit memalingkan wajah, seolah menatap Camilla terlalu menyakitkan. Cahaya matahari telah bergeser, menciptakan bayangan emas panjang di ruangan. Ini tidak akan dibiarkan, katanya akhirnya. Tidak hari ini, tidak pernah. Camilla merapatkan bibirnya, menyesuaikan lengan jasnya, seolah gerakan itu bisa menenangkannya. Charles menatapnya untuk terakhir kalinya. Kita akan berbicara lagi, tapi pahami ini, Camilla, kau telah melewati batas yang tak bisa ditarik kembali. Ketika suara meretakkan ketenangan mahkota, suasana ruang duduk agung itu berubah. Charles berdiri dekat jendela, kertas terlipat masih dalam genggamannya. Camilla berdiri beberapa langkah darinya, dagunya terangkat namun matanya gelisah. Keheningan sebelumnya telah tergantikan oleh ketegangan tajam yang memenuhi ruangan berlapis emas itu. Camilla berbicara lebih dulu, suaranya tenang namun mengandung tekanan. Charles, kau melihat ini seolah aku telah merampas sesuatu dari mereka. Aku tidak melakukannya. Charlotte dan Louis tidak akan pernah kekurangan apapun. Mereka akan menerima lebih dari yang bisa diimpikan kebanyakan anak. William akan memastikan itu. Charles berbalik tajam. Lebih dari cukup, suaranya meninggi. Apakah itu ukuranmu? Menghitung apa yang mereka miliki atau memutuskan apa arti mereka bagiku? Ini bukan tentang perasaanmu, sahut Camilla cepat. Ini tentang masa depan monarki. Setiap keputusan harus memperkuat mahkota. Terlalu banyak pembagian akan melemahkannya. Rahang Charles mengeras. Namun ini tetap keluargaku, darahku, cucuku. Kau berbicara seolah mereka hanya angka di buku perhitungan. Mereka adalah anak-anak. Kau tak boleh membiarkan emosi menghalangi apa yang harus dilakukan, balas Camilla, matanya berkilat. Aku tidak bertindak karena kejam. Aku berpikir jauh ke depan demi keberlangsungan mahkota. Itu juga tanggung jawabku. Tanggung jawab? Suara Charles mengeras. Tanggung jawabmu bukan menentukan nilai keluargaku. Bukan mempermainkan masa depan dua anak tak bersalah demi politik. Politik adalah cara bertahan hidup bagi monarki, balas Camilla tajam. Kita tidak bisa ceroboh. Charles melangkah mendekat, menatapnya tanpa berkedip. Kita juga tak boleh kehilangan hati nurani. Dan kau, Camilla, telah menunjukkan dingin yang tak pernah kubayangkan darimu. Ia hendak menjawab, namun suara Charles memotongnya. Jangan katakan ini demi kebaikan mahkota ketika dilakukan secara diam-diam tanpa persetujuanku, melawan kehendakku. Ini bukan melawanmu, katanya defensif. Aku ingin memastikan warisanmu kuat. Warisan milikku, kata Charles perlahan, suaranya seperti baja. Tidak akan kuat jika dibangun di atas pengkhianatan. Tidak akan lebih besar dengan menghapus cucu-cucuku darinya. Jam berdetak mengisi keheningan. Camilla melangkah maju, lebih mendesak. Monarki selalu menuntut pilihan sulit. Terkadang perasaan pribadi harus disingkirkan. Masa depan itu adalah mereka, jawab Charles dengan amarah terkendali. Charlotte dengan kecerdasannya, Louis dengan semangatnya. Mereka adalah masa depan, bukan hanya mahkota, tetapi kehidupan di dalamnya. Kau membiarkan emosi menguasaimu, kata Camilla lirih. Dan kau, balas Charles, membiarkan ambisi membutakanmu. Tiba-tiba tangannya menghantam meja dengan keras. Suaranya bergema seperti petir. Kau tidak berhak menentukan nilai cucu-cucuku. Camilla mundur selangkah, wajahnya pucat. Charles mengangkat tangan menghentikannya. Tidak, jangan coba melunakkan ini. Aku punya bukti. Aku tahu apa yang kau lakukan dan mengapa. Aku mungkin melakukannya dengan cara yang salah, katanya akhirnya. Kau pikir kau bisa bertindak tanpaku, jawab Charles dingin. Kau salah. Ruangan terasa semakin dingin. Aku hanya ingin membantu, bisik Camilla. Apa yang kulihat, kata Charles pelan namun final,
Kau bertindak dalam bayang-bayang, dan itu bukan bantuan, itu pengambil alihan kendali. Mahkota yang terbelah. Meski matahari bersinar terang di luar tembok batu istana, suasana di dalam terasa dingin. Charles berdiri di depan jendela ruang kerjanya, tangan terlipat di belakang punggung. Camilla masuk perlahan. Charles, apakah pagi ini harus berakhir seperti ini? Kita akan mengakhirinya, jawabnya tenang. Tapi tidak seperti yang kau harapkan. Kau harus pergi, katanya kemudian. Untuk sekarang, dan mungkin selamanya. Pergi? Bisiknya tak percaya. Aku tak pernah lebih serius dari ini, jawab Charles. Aku harus melindungi apa yang benar-benar penting. Karena ini kau mengusirku. Karena batas yang kau langgar. Ia memerintahkan agar barang-barangnya disiapkan secara diam-diam. Camilla berdiri terpaku, lalu berbalik pergi tanpa kata. Di ambang koridor kerajaan ia menoleh sekali, tatapannya tertutup, tak terbaca, lalu menghilang. Ketika lorong kembali sunyi, Charles melangkah ke taman istana. Udara dingin menyentuh wajahnya, membawa aroma mawar dan tanah basah. Ia berjalan perlahan, langkah demi langkah, dengan pikiran jauh melayang. Kenangan-kenangan itu kembali menyerbu pikirannya. Tawa riang Charlotte yang menggema di sepanjang lorong istana. Tangan kecil Louis yang menggenggam erat tangannya saat mereka berjalan bersama. Kegembiraan mereka ketika menemukan dirinya menunggu di ruang bermain. Semua itu menghangatkannya dari dalam. Namun, bayangan bahwa kebahagiaan mereka bisa tergerus oleh politik yang dingin membuat rahangnya kembali mengeras. Tidak selama aku masih bernapas, gumamnya pelan. Ia mencapai bangku marmer di dekat air mancur dan duduk, menatap air yang beriak lembut. Beban mahkota tak pernah terasa seberat ini. Kekayaan bisa diwariskan dengan mudah, namun cinta dan keadilan menuntut kewaspadaan terus-menerus. Itulah warisan yang ingin ia tinggalkan, bukan sekadar gelar dan tanah, melainkan sebuah keluarga, sebuah kerajaan, di mana setiap anak tahu nilai dirinya, terlepas dari kepentingan politik. Namun pertanyaan itu tetap menghantuinya. Apakah keputusan yang baru saja ia ambil akan melindungi visi itu? Ataukah justru memicu rangkaian peristiwa yang bisa menghancurkannya? Jika kabar kepergian Camilla sampai ke publik, bisik-bisik pasti akan muncul. Dan jika bisikan itu membesar, tekanan terhadap monarki tak terelakkan. Ia menekan jemarinya ke pelipis, membiarkan suara gemericik air menenangkan pikirannya. Setelah beberapa lama, ia berdiri dan kembali ke ruang kerjanya, meski pikirannya masih dipenuhi kegelisahan. Duduk di meja, ia menarik selembar kertas kosong. Pena terasa berat di tangannya saat ia mulai menulis, bukan sebuah keputusan resmi kerajaan, melainkan sebuah surat. Anakku tersayang, William. Demikian kalimat pertama tertulis. Aku harus menjelaskan kepadamu dengan kata-kataku sendiri mengapa hari ini aku melakukan apa yang harus kulakukan. Lalu apa sebenarnya isi surat itu? Seberapa besar dampaknya? Tetaplah mengikuti. Surat yang mengubah segalanya. Cahaya matahari pagi menyelimuti lembut hamparan hijau di sekitar rumah pedesaan mereka. Udara terasa tenang, hampir terlalu tenang. Seolah menunggu sesuatu yang akan terjadi. Di dalam rumah, hanya suara kayu terbakar di perapian yang terdengar, hingga sebuah amplop jatuh perlahan di atas meja kayu. Catherine meraih amplop itu, jemarinya sempat ragu. Segel kerajaan berkilau, tertangkap cahaya. Ia melirik William yang berdiri di dekat jendela. Pandangannya tertuju pada perbukitan di kejauhan. Ini dari ayahmu, bisiknya. William berbalik, dahinya mengernyit. Buka! Catherine memecah segel dan membuka surat itu perlahan, seakan kertasnya sendiri menyimpan beban. Matanya bergerak mengikuti baris demi baris, dan seketika wajahnya memucat, bibirnya terkatup, tak mampu mengucapkan apapun. Catherine, suara William mengandung kekhawatiran. Ia menelan ludah, suaranya bergetar. Ayahmu mengirimnya pergi. Camilla, dia sudah tidak ada di istana. Keheningan memenuhi ruangan. Api di perapian berderak pelan, namun mereka berdua tak bergerak. William melangkah maju dan mengambil surat itu dari tangannya. Matanya menelusuri setiap kalimat, rahangnya mengeras semakin kuat. Tulisan ayahnya tetap rapi, namun maknanya syarat dengan tekanan batin.
Saat sampai di baris terakhir, William melipat surat itu dengan hati-hati dan meletakkannya di atas meja. Suaranya rendah, namun tegas. "Ayah benar." Catherine menatapnya. "Maksudmu, kau setuju dengan keputusannya?" "Ya, sepenuhnya." Mereka duduk berdampingan di dekat perapian. Surat itu tergeletak di antara mereka seperti saksi bisu. Pikiran Catherine melayang ke kenangan-kenangan kecil yang dulu ia simpan begitu saja, kini terasa jauh lebih jelas. Ia teringat pesta taman 2 musim panas lalu. Charlotte berlari menghampiri Camilla sambil membawa buket bunga liar kecil yang dipetiknya sendiri. Alih-alih pelukan hangat, Camilla menerima bunga itu dengan senyum sopan lalu segera beralih menyapa orang lain. Catherine melihat bahu kecil Charlotte merunduk meski saat itu ia mencoba mengabaikannya. Ada pula makan siang Natal. Louis tertawa dan bercerita dengan penuh semangat, sementara Camilla condong berbicara dengan tamu lain, seolah kisah Louis tak penting. Catherine sempat menangkap kerutan halus di wajah William, namun tak satu pun dari mereka membahasnya kala itu. Kini, kenangan-kenangan itu terasa berbeda. Bukan lagi kejadian sepele, melainkan potongan dari sebuah pola. "Mungkin kita seharusnya sudah menyadarinya," kata Catherine lirih. William tak segera menjawab. Ia menatap api, tenggelam dalam pikirannya. "Aku tak peduli bagaimana ini terlihat di media," katanya akhirnya. "Jika ayah merasa ini perlu, maka memang demikian. Aku tidak akan meragukannya." "Tapi kau tahu apa artinya ini?" Catherine mengingatkannya lembut. "Keluarga, publik, mereka akan bertanya." William menatapnya mantap. "Biarlah mereka bertanya. Kesetiaanku pada ayah dan anak-anakku, bukan pada ketenangan semu yang mengorbankan kebenaran." Nada suaranya mengandung kekuatan tenang yang Catherine kenal. William selalu memikul tanggung jawab dengan penuh kewajiban, namun kini ada tekad pribadi yang lebih dalam dari sekadar aturan. Catherine menggenggam tangannya. "Kalau begitu, kita berdiri bersama?" William mengangguk pelan. "Selalu. Mereka tahu hari-hari mendatang tidak akan mudah. Media akan berspekulasi, istana akan dipenuhi ketegangan. Namun di ruangan hangat itu, dengan surat di antara mereka dan cahaya api memantul di wajah, sebuah keputusan telah diambil." William kembali berdiri di jendela, menatap ladang luas, seolah melihat melampaui bukit-bukit sunyi dan tajuk berita yang akan datang. "Saat waktunya tiba," katanya tanpa menoleh, "aku akan berbicara untuknya. Dan aku tidak akan ragu." Catherine memandangnya, hatinya dipenuhi campuran bangga dan cemas. Ia tahu, ketika William telah menetapkan tekad, tak ada badai yang mampu menggoyahkannya. Dan badai ini bukanlah badai biasa. Lalu, bagaimana reaksi Camilla terhadap semua ini secara diam-diam? Itulah yang akan terungkap berikutnya. Sang Ratu dalam pengasingan. Dinding batu tua kediaman terpencil itu terasa menekan. Camilla duduk di dekat jendela besar, menatap taman yang bukan miliknya. Keheningan di sekelilingnya begitu berat hingga sulit ditanggung. Di luar tampak damai, namun di dalam dirinya badai mengamuk. Suara Charles masih terngiang, dingin, tegas, dan final. "Untuk sekarang, dan mungkin selamanya." Kata-kata itu melukai lebih dalam dari yang ia perkirakan. Ia mengira telah mengenal amarah Charles, mengira bisa melewati badai seperti sebelumnya. Namun kali ini bukan badai yang berlalu, melainkan keteguhan beku dari seorang pria yang telah mengambil keputusan mutlak. Tangannya mengepal perlahan di pangkuannya. Rasa dikhianati membakar dadanya. Selama bertahun-tahun ia berdiri di sisinya, menghadapi bisikan, kritik, keraguan publik. Ia telah berkorban lebih dari yang diketahui siapapun. Dan kini, semua itu seolah disingkirkan dengan satu perintah sederhana. "Pergi." Pikirannya melayang ke masa-masa awal, tatapan penuh curiga, kata-kata yang dijaga, usaha tanpa henti untuk mendapatkan tempat dalam keluarga yang sulit menerima. Ia berjuang bukan dengan pertempuran terbuka, melainkan dengan kesabaran, pesona, dan keteguhan diam-diam. Dan sekarang pikirnya getir, ia kembali disingkirkan. Ia melangkah perlahan menyusuri ruangan. Lantai mengilap, memantulkan cahaya sore yang redup, dan bayangannya bergerak seiring langkahnya. Seorang perempuan yang telah mendaki terlalu tinggi untuk disingkirkan tanpa perlawanan.
Ia tidak akan membiarkan kisah ini diceritakan tanpa suaranya sendiri. Jika saatnya tiba, bisiknya pada diri sendiri, aku tidak akan digambarkan sebagai penjahat. Tatapannya mengeras. Jika kebenaran atau versi kebenarannya mencapai publik, ia akan siap. Ia akan membela citranya, posisinya, dan semua yang telah ia bangun dengan susah payah. Bisikan di lorong-lorong istana, bisikan di aula, tawa di taman. Istana tidak pernah benar-benar sunyi, namun kini koridor-koridornya dipenuhi keheningan yang berbeda, hening yang waspada, seolah menunggu sesuatu. Para pelayan bergerak hati-hati, langkah mereka ringan, suara mereka ditahan. Sesuatu telah berubah, dan meski tak seorang pun berani mengatakannya, semua merasakannya. Ketidakhadiran Camilla bukan sekadar ruang kosong. Ia menjadi bayangan yang memanjang di setiap dinding berlapis emas dan lantai marmer. Di luar gerbang istana, pers sudah mulai berputar. Kamera menunggu seperti predator sabar. Rumor melesat lebih cepat dari kebenaran, berbisik ke telinga-telinga yang haus cerita. Di dalam garis resmi telah ditetapkan urusan pribadi, demikian bunyi pernyataan istana. Singkat, rapi, dan tak tembus. Kata-kata yang dimaksudkan untuk melindungi, namun justru memancing rasa ingin tahu. Mereka yang tahu kebenaran memilih diam. Mereka yang menebak-nebak merendahkan suara. Namun di balik keheningan itu, ketegangan terus bertambah. Taman yang masih bernapas. Di taman, dunia terasa berbeda. Udara hidup oleh kicau burung dan deso lembut, dedaunan tertiup angin musim panas. Beban berat aula istana tak menjangkau tempat ini. Tawa Charlotte pecah ketika ia mengejar kupu-kupu. Tangan kecilnya meraih sesuatu yang tak pernah benar-benar bisa ditangkap. Louis mengikuti, cekikikannya berdenting seperti lonceng kecil. Sepatunya mengacak rumput lembut. Mereka tidak tahu, mereka tidak merasakan beban yang menekan pundak kakeknya. Bagi mereka, hari ini hanyalah hari untuk bermain. Charles mengamati dari kejauhan, tangan terlipat di belakang punggung. Taman itu seperti kenangan yang bergerak, pengingat akan sesuatu yang berharga dan rapuh. Kilau mata Charlotte dan senyum cerah Louis menarik hatinya. Ia melangkah maju, membiarkan dirinya terseret ke dunia kecil mereka. "Kakek, kesini!" seru Louis. Kedua lengannya terbuka. Charles membungkuk dan mengangkatnya. Tawa anak itu menghangatkan dingin yang bersarang di dadanya. Selama beberapa hari terakhir, Charlotte berlari mendekat, menggenggam bunga yang baru dipetik. "Untukmu," katanya pelan, menyerahkannya ke tangan Charles. Namun rahasia tak pernah bisa terkunci selamanya. Ia akhirnya sampai ke publik. Bagaimana caranya? Ikuti terus. Bisikan yang mencapai dunia. Pagi itu dimulai seperti biasa. Namun di sudut-sudut tersembunyi kota, sesuatu yang berbahaya mulai bergerak. Sebuah bisikan lolos dari dinding istana. Mula-mula lembut, seperti rahasia yang dibagi dua bayangan. Tapi bisikan yang bebas selalu menemukan cara untuk membesar. Semuanya bermula dari satu panggilan. Jauh dari ruangan berlapis emas dan koridor marmer, seorang orang dalam berbicara dengan hati-hati, nyaris enggan. "Ada perselisihan," bisiknya, "tentang wasiat raja." Kata-kata itu sedikit, tapi cukup untuk menggerakkan roda. Menjelang sore, kota berdengung. Ruang redaksi menyala. Reporter bergegas seperti pemburu mengejar mangsa. Mesin cetak meraung. Layar berkedip, judul-judul muncul tebal dan bergetar. Retakan instan. Terkait wasiat raja, spekulasi berlari lebih cepat daripada kebenaran. Di kafe dan sudut jalan, orang-orang saling mendekat, bertukar teori seolah mereka hadir di ruangan itu sendiri. Ada yang berbicara dengan nada iba, "Kasihan Camilla," kata mereka. Yang lain mengeraskan suara, "Raja benar untuk bersikap tegas." Di dalam istana, udara makin pekat, percakapan dipelankan, langkah kaki diringankan, tatapan menjadi tajam. Keheningan di aula megah bukanlah ketenangan, melainkan kewaspadaan yang syarat ketakutan tak terucap. Charles duduk sendiri di ruang kerjanya. Cahaya senja merentang di atas meja. Sebuah surat kabar terlipat di depannya. Ia membacanya sekali, namun kata-katanya telah terpatri. Ia tak bergerak lama. "Jika aku berbicara sekarang," pikirnya, "api hanya akan membesar." Kata-kata terakhir di antara mereka. Istana terasa menahan napas.
Di sebuah ruangan dengan tirai rendah dan cahaya pucat, Raja Charles menunggu. Tangannya bertumpu di sandaran kursi, pandangannya terpaku pada pintu. Ini adalah pertemuan pertama sejak Camilla pergi, dan mungkin yang terakhir dalam suasana seperti ini. Pintu terbuka pelan. Camilla masuk. Ia mengenakan warna-warna lembut, gaun yang tak mencari perhatian. Wajahnya pucat, kelelahan tergambar jelas, namun ia tetap melangkah dengan keanggunan yang telah lama dimilikinya, meski kini terasa berat. "Charles," katanya lirih, suaranya ragu. Ia tak segera bergerak. "Camilla," jawabnya, tenang namun berjarak. Sesaat mereka diam, keheningan memuat bertahun-tahun kebersamaan, kemenangan, pertempuran, dan luka baru yang masih berdarah tak terlihat. "Aku harus datang," katanya akhirnya, melangkah perlahan. "Bukan demi gelar atau ruangan yang dulu kutempati, tapi untuk menjelaskan mengapa." Matanya menyempit sedikit, meski wajahnya tetap tenang. "Aku sudah mendengar alasannya." "Bukan untukku," katanya, suaranya kini bergetar. "Aku melakukan itu karena aku percaya itu tugasku. Aku pikir aku melindungi apa yang kita bangun, melindungimu." "Tidak ada niat jahat, Charles. Tidak pernah." Ia menatapnya dalam diam, kata-katanya terukur, namun ada retakan, bunyi seseorang yang mencoba meraih sesuatu yang hampir lepas. "Aku telah berkorban untuk hidup ini," lanjutnya. "Kau tahu lebih dari siapapun," aku menanggung bisikan. Dinginnya tatapan, tajuk-tajuk yang menyebutku tak pantas. "Aku bertahan karena aku percaya pada kita, pada dirimu." Pandangan Charles beralih ke jendela, tempat cahaya sore melukis langit keemasan. "Kepercayaan," katanya pelan, "tidak sama dengan keyakinan." Bibirnya terbuka, namun tak ada kata keluar. Kebenaran itu terlalu berat untuk disangkal. "Kau bertindak," lanjut Charles, suaranya rendah namun tegas. "Tanpa aku, kau memutuskan untuk kita berdua tanpa sepengetahuanku dalam perkara yang menyentuh keluargaku secara mendalam. Itu tak bisa kuabaikan." Bahunya merosot, namun ia melangkah satu langkah lagi. "Andai aku bisa kembali." "Tidak bisa," potong Charles, "tetap terkendali. Dan meski bisa, pilihan telah dibuat, kerusakan sudah terjadi." Matanya berkaca-kaca. "Jadi, setelah semua ini," ia menarik napas panjang, "kau akan tetap menjauh dari pusat istana. Kau tidak akan memiliki peran dalam urusan warisan." "Ini keputusanku, Camilla, dan ini final." Udara di antara mereka mendingin. Camilla menegakkan diri, mengumpulkan sisa martabatnya. "Baik," katanya lirih. Charles menatapnya sekali lagi. Tak ada amarah, hanya kesedihan yang dalam. Kesedihan karena mengetahui sesuatu takkan pernah kembali seperti semula. Ia berbalik menuju pintu. Langkahnya lambat namun mantap. Di ambang pintu, ia berhenti sejenak, tangan menyentuh bingkai. Sekilas tampak ia mungkin akan menoleh, namun ia tidak melakukannya. Ia pergi, setenang saat ia masuk. Namun ini bukan akhir. Badai baru sedang terbentuk. Perhatikan baik-baik. Gelombang berikutnya bisa mengguncang monarki hingga ke intinya.